Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di konten IBG. InsyaAllah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, haruskah kita mandi setelah melayat atau takziah orang yang meninggal dunia? Bismillahirrahmanirrahim. Melayat atau takziah ini merupakan haknya orang muslim terhadap muslim yang lainnya. Artinya apa? Apabila ada seorang muslim yang sakit, maka dia memiliki hak terhadap muslim yang lainnya untuk dibesuk. Apabila ia memiliki hajat, maka dia memiliki hak atas muslim yang lainnya untuk dipenuhi hajat undangannya. Dan apabila ia meninggal dunia, maka ia memiliki hak atas sesama muslim untuk dilaksanakan 4 hal kepada jenazahnya. Yang pertama adalah dimandikan, yang kedua adalah dikafani, yang ketiga disolatkan, dan yang keempat adalah dikuburkan. Ini hak-hak seorang muslim yang harus kita bayarkan, dan ini hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang melakukan yang lain, maka fardunya hilang untuk yang lain, tetapi tetap disunnahkan untuk menghadiri takziah atau melayat kepada saudara kita muslim yang meninggal dunia. Dan tidak ada satupun kewajiban dari orang-orang yang bertakziah atau orang-orang yang mendatangi jenazah untuk ketika pulang ia wudu atau mandi. Ini tidak ada kewajiban sama sekali. Yang ada adalah sebuah qiyas, sebuah perintah yang sifatnya anjuran dari kaum orang saleh radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka menyimpulkan dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sebagaimana jasad ini bisa menjadi lemah, maka ruh juga bisa menjadi lemah. Semisal mandi itu kan disunnahkan ketika kita berubah baunya. Ketika sudah muncul keringat, yang keringatnya itu bau sekali, mengganggu sekitarnya, maka ada perintah kesunahan untuk mandi. Nah, di antara mandi itu manfaatnya juga bukan sekedar untuk menghilangkan bau, tapi agar untuk menyegarkan badan dan pikiran kita. Maka di dalam kesunahan Ramadan, kita disunnahkan untuk pada waktu berbuka puasa menjelang sholat, kita disunnahkan untuk mandi dulu. Jadi sebelum kita berangkat ke masjid, sunnahnya untuk mandi. Kenapa? Karena berpuasa itu melemahkan tubuh kita, karena kita tidak kemasukan asupan apapun. Kemudian berbuka puasa, setelah berbuka puasa kita ingin melanjutkan ibadah. Maghrib berjamaah, salat awabin, salat tasbih, salat isya berjamaah, qobliyah, ba'diyah, tarawih, ada banyak ibadah yang hendak kita kerjakan. Maka kita disunnahkan untuk mandi agar apa? Agar menguatkan jiwa dan badan kita. Nah, sebagaimana jasad itu bisa lemah, maka ruh juga bisa lemah. Nah, salah satu yang menyebabkan lemahnya ruh adalah apabila ruh tersebut berjumpa atau menemui jasad atau mayit, maka ruh ini menjadi lemah. Lemah dalam artian apa? Lemah dalam artian ia akan membayangkan bagaimana ketika ia nanti meninggal dunia. Ia akan membayangkan sama nasibnya menjadi sama-sama seperti ia, yaitu sama-sama menjadi jenazah, sama-sama menjadi mayit dan lain sebagainya. Ini dalam hal ingat mati baik, dalam hal ingat akhirat baik. Bahkan kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum, cukuplah bagi kalian untuk mendatangi mayit sebagai nasihat yang berharga. Artinya apa? Nasihat yang lain-lain mungkin mental, tapi kalau sudah datang ke pemakaman, itu adalah nasihat yang seharusnya tidak mungkin mental. Kenapa? Karena kita membayangkan sekarang kita menghadiri mayit, besok orang akan menghadiri mayit kita. Nah, tapi kaitannya dengan untuk bersemangat menghadapi hidup, kaitannya untuk tetap optimisme atas ridho dan karunia dari Allah Ta'ala, maka ini perlu untuk kita bangkitkan lagi. Artinya apa? Setelah kita pulang dari acara takziah, setelah kita menghadiri mayit, maka disunnahkan kita untuk wudu. Bahkan dianjurkan kita untuk mandi. Untuk apa? Untuk kita mengambil pelajaran. Berarti kalau tadi kita mengambil pelajaran dari mayit, kapan saya nanti akan mati, wallahu alam, tapi pasti saya akan mati,
maka cara untuk menghadapi kematian yang terbaik adalah menyiapkan semuanya dengan baik, menyiapkan semuanya dengan penuh semangat sambil mengharapkan karunia dan anugerah dari Allah Ta'ala. Maka biar tumbuh semangat tersebut, biar menjadi kuat kembali ruh kita untuk melaksanakan ibadah, kerja juga ibadah, berkeluarga juga ibadah, bertetangga juga ibadah, bersosial juga ibadah, sholat dan lain-lain dan ibadah yang lain. Maka kita dianjurkan untuk wudu, dianjurkan untuk mandi. Nah, ini namanya ilmu qiyas, ilmu tafa'ulan dengan apa-apa yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kesimpulannya, hukumnya tidak wajib tapi dianjurkan. Agar apa? Agar badan kita, agar ruh kita menjadi bersemangat lagi dalam melanjutkan takdirnya Allah, yaitu masih diberikan usia untuk menikmati segala macam pemberian Allah dan bersyukur kepada Allah dengan mengembalikan nikmat tersebut kepada Allah berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.